Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Maret 2024. Kembali saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah selalu berbuat baik dalam kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 20 ayat 10 sampai dengan 13 dan Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringkali saudara, apa yang telah kita perbuat yang baik oleh kita saudara dibenci, ditolak, tak disukai oleh orang lain. Dengan berbagai alasan mereka menolak kebaikan-kebaikan kita saudara. Ada yang iri karena kemampuan kita untuk melakukan itu. Dan juga karena saingan saudara, takut popularitasnya pudar. Takut orang yang dekat pada dirinya semakin menjauhi dia. Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus pun mengalami apa yang kita alami ini saudara. Sampai-sampai saudara, orang-orang Yahudi mengambil batu hendak melemparkannya. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kupeliharakan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yohanes 10 ayat 32. Saudaraku yang terkasih, kita pun saudara sering tak suka atau iri, sakit hati jika ada yang lebih dari kita. Kita berusaha menyingkirkan mereka dengan cara-cara kita. Padahal saudara, kita ketahui kalau dia sudah banyak berbuat baik kepada diri kita juga, dan juga kepada banyak orang lain. Namun saudaraku yang terkasih, kebaikannya tak kita lihat saudara. Kita melihat dan perasaan kita begitu banyak perhatian orang kepada diri kita, sehingga diri kita semakin ditinggalkan. Itu hanya perasaan kita saudara. Yesus Tuhan telah mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa kekuasaannya yang dimilikinya untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, memperbanyakkan roti dan ikan, sesungguhnya datang dari Tuhan. Dan dia meyakinkan para pendengarnya supaya mukjizat-mukjizat yang dikerjakannya itu sebagai bukti bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan sungguh ada dan hidup di dalam dirinya. Tuhan sungguh hadir di dalam diri mereka, di dalam diri kita, saudara, dan semua orang. Yesus tak menyombongkan diri akan kuasa yang ada pada dirinya, saudaraku yang terkasih. Yesus tahu dengan pasti bahwa kekuatan dan kuasa itu datang dari Bapanya. Yesus sudah ditugaskan Bapanya dan sudah diberi kuasa oleh Bapanya, saudaraku, untuk menyelamatkan manusia. Tugas itu harus dikerjakannya, dan kuasa Allah pun bekerja di dalam dirinya. Melakukan kehendak Bapanya adalah makanan hari-harinya, saudaraku. Karena itu, Yesus kembali menegaskan dan berkata kepada mereka, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah dan akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 37 sampai dengan 38. Kita pun sering tak percaya akan kuasa Tuhan saudara. Yesus yang mampu menyembuhkan ini. Kita ragu dengan sakit yang kita derita, atau saudara kita di mana dokter telah memvonis tak ada obatnya dan sulit untuk disembuhkan. Suatu kali di dalam pelayanan saya saudara,
Ada seorang ibu lansia yang menderita kanker hati dan mah kronis. Setiap makan pasti muntah dan badannya semakin lemah. Si ibu memiliki iman yang kuat akan kuasa Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudaraku, anak-anaknya saudara yang menunggu merawat saudara, yang juga mendapat keterangan dari dokter, mulai tahu akan tidak kesembuhan dari si ibu. Walaupun dalam tidak keberdayaan, si ibu lansia ini tetap berdoa dengan setia saudara. Memohon dengan pengharapan belas kasih dari Tuhan Yesus. Iman ibu lansia ini saudara sungguh teguh dan kuat. Anak menantunya sudah mulai bosan mengundur si ibu dan juga telah mempersiapkan segalanya saudara. Kami yang selalu mendampingi si ibu ini, sedikit pun kami tak melihat ketidakberdayaan dari si ibu. Justru saudara, ibu ini menguatkan kami, menguatkan tim doa kami ini saudara, menguatkan iman kami. Beberapa bulan kemudian saudara, kami datang setelah ditelepon oleh si ibu lansia ini, yang menyampaikan bahwa dirinya sudah bisa berdiri dan mampu berjalan, dan juga ada nafsu makan. Kami bersyukur dan bersuka cita di dalam nama Tuhan. Dan kami kembali datang melayaninya, datang ke tempatnya. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Si ibu ini sendiri yang membuka pintu. Kami semua kaget saudara. Ternyata anak menantu mereka yang serumah sedang pergi keluar kota. Si ibu tinggal bersama perawat. Dan saat inilah Yesus menunjukkan kuasanya. Kami bertanya dengan perawat yang merawat, bagaimana si ibu ini bisa berdiri dan berjalan. Disampaikan kemarin selesai berdoa, si ibu bilang mau minum, tapi mau ambil sendiri. Dia berdiri, berjalan sendiri seperti mimpi saudara. Luar biasa. Kehadiran Tuhan Yesus sungguh nyata di dalam kehidupan ibu lansia ini. Dan dia pulih bangkit dari ranjang, berdiri dan berjalan dan mengambil minumnya sendiri. Kuasa Tuhan sungguh nyata. Kebaikannya dari dulu, sekarang dan selama-lamanya saudara sungguh nyata. Kuasanya sungguh dari Bapa. Percayalah saudaraku yang terkasih. Dan penegasan dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang masih belum percaya saat ini. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mengapa masih banyak orang tidak percaya pada Yesus Kristus saudara? Ini karena mata hati imannya tertutup. Sehingga tidak mampu melihat bahwa mukjizat yang dibuat Yesus sungguh-sungguh nyata. Dan berkat kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya itu tercurah ke dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mereka tidak melihat Tuhan yang bekerja di dalam diri Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus adalah orang Nazaret, anak Maria dan Yosef. Yang tidak bedanya dengan manusia, dengan kita. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kadang oleh kepintaran kesombongan kita, saudara, menutup hati iman kita. Kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan Yesus. Kita tidak dapat melihat mukjizat-mukjizat Yesus. Karena kepintaran kesombongan kita saudara. Perlu kerendahan hati. Membuka hati kita agar kita dapat sungguh percaya. Perenungan hari ini mau menunjukkan kepada kita semua saudara. Mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kalau masih ada orang yang selalu berbuat baik. Masih banyak orang, banyak sekali berbuat banyak kebaikan. Selalu berbelas kasih kepada sesama.
percayalah bahwa roh Tuhanlah yang selalu menggerakkan hati orang-orang itu. Percayalah kepadanya saudara bahwa Tuhan selalu bersemayam di dalam diri orang-orang itu. Tuhan Yesus pun mau bersemayam di dalam diri kita. Tuhan mau saudara, dan Tuhan rindu. Kalau kita mau merendahkan hati, membuka hati bagi Tuhan, percaya akan Dia, maka kita pun akan merasakan kasih-Nya saudara. Kita akan merasakan kedamaian sukacita darinya. Dan kasih itu tak boleh berhenti pada diri kita saja, tapi kasih itu juga harus kita alirkan, harus kita salurkan saudara kepada orang banyak, supaya mereka di luar kita dapat merasakan kasih Yesus yang ada di dalam diri kita, dan mereka juga mau percaya dan mengikuti Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan juru selamat mereka. Mari saudara-saudara terkasih, selagi kita masih bernafas saudara, tetaplah selalu berbuat kebaikan dalam kasih. Jangan iri akan perbuatan baik orang lain. Jangan iri melihat mereka yang berprestasi. Jangan iri melihat mereka lebih dari kita. Tapi dukung dan bersatu kita sebarkan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu, supaya orang merasakan kasih Yesus yang ada di dalam diri orang itu juga di dalam diri kita. Kita mau tetap berbuat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang selalu berbuat baik dalam kasih-Nya dan mampu menghadirkan sukacita damai pada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.